sudah pada mandi dan pakai baju rapi? Sudah dong. Eva juga udah nih. Wah, bling-bling dan sudah wangi semua ya. Udah siap dong buat worship bareng-bareng hari ini bersama Lause Michelle, Lause Wan-Wan. Dan Cevania dalam ibadah Elion Kids versi online. Come on kids, kita mulai dengan berdoa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hingga hari ini. Pagi ini kami akan mulai ibadah, Tuhan sendiri yang mau pimpin dan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Iu, tempat ini kotor sekali. Kids, kalau aku bersihkan ruangan ini, Mama pasti senang. Lause Wan-Wan, lagi ngapain sih? Ngapain main di tempat kotor kayak gini? Ih, ini kan bukan main, ini tuh lagi bersihin ruangan. sini aku bantuin juga ya. Aduh, itu kan tugasnya Mbak. Ngapain sih kita yang jadi repot? Ini kotor sama bercak ada di mana-mana. Iuh, cici. Ih. Loh Eva, bersih-bersih kan gak harus tunggu Mbak. Di rumahku gak ada Mbak, jadi ya aku udah biasa sih bersih-bersih sendiri. Ya gak apa-apa lah kotor dikit, nanti kan tinggal mandi atau cuci kaki, cuci tangan. Gampang. Kalau di rumahku memang ada Mbak, tapi aku melakukan ini supaya mamaku senang. Begitu mama lihat nanti, surprise! Mama pasti happy. Eva, mau bantuin juga? Ayo bantuin, rame-rame pasti lebih seru. Iya deh. Wah kids, Tuhan Yesus turun menjadi manusia untuk menyelamatkan dan melayani kita yang berdosa. Bukan hanya kasih-Nya yang besar, tapi kuasa-Nya juga besar. My God is so big. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do for you. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do for you. The mountains are His, the river are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do for you. There's nothing my God cannot do for you. Wah, aku baru pertama kali bantuin bersih-bersih. Ternyata ada banyak banget alat yang harus dipakai. Ada pel. Lalu, ini apa ya? Foto apa ya? Kok di depannya ada lurus-lurusnya gitu? Terus, ini barang apa juga? Ini lucu, kayak ada tongkat, tapi ada karetnya juga. Apa ya ini? Kids, bantuin Ceva yuk. Alat mana yang harus dipakai dan untuk apa? Kids, ini ada noda minuman tumpah di lantai. Ada jendela kotor sama toilet yang tersumbat. Kita pakai alat yang apa ya untuk membersihkan ini? Untuk lantai yang kotor, yang mana? Yes, betul kids. Yeay! Kalau untuk membersihkan jendela, pakai yang mana? Wah, betul lagi. Hebat kids. Ceva jadi makin jago nih. Berarti tongkat yang ada karetnya ini pasti untuk toilet yang tersumbat ya. Yeay,
Guys, sekarang semuanya sudah bersih. Thanks to you kids. Lau Su Wen Wen pasti seneng banget. Wah, ternyata Eva ini pinter ya. Oh, aku bisa karena dibantu sama Alien Kids di rumah. Wow, hebat adik-adik Alien Kids. Sepertinya pada suka membantu mama papa di rumah ya. Gak seperti aku ya. Kids, tahu nggak sih? Seperti semua alat tadi yang diciptakan ada fungsinya, kita juga diciptakan juga ada tujuannya loh. Yaitu Allah menciptakan kita untuk kemuliaannya. Allah menciptakan dunia untuk kemuliaannya. M-U-L-I-A, M-U-L-I-A, M-U-L-I-A untuk kemuliaannya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaannya. Mengenal dia, mengenal dia, mengenal dia untuk kemuliaannya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaannya. Menyembah dia, menyembah dia, menyembah dia untuk kemuliaannya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaannya. Mengasihinya, mengasihinya, mengasihinya untuk kemuliaannya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaannya. Memberitakan dia, memberitakan dia, memberitakan dia untuk kemuliaannya. Akhirnya selesai juga. Thank you ya teman-teman udah bantuin. Wah, ternyata kalau dikerjain bersama-sama jadi ringan dan seru juga ya. Nah, seneng kan? Hari ini kita sama-sama bantu Cewenwen. Mama Cewenwen pasti happy juga. So, pasti. Nanti waktu pulang aku mau bantuin papa sama mama juga ah. Wow, keren Eva. Kalau kamu gimana Kids? Ayo kita semua melayani. Hal sederhana yang kita kerjakan dengan kasih dan sukacita dapat membawa berkat yang besar untuk orang lain. Bersama Yesus kita Lakukan perkara besar. bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan.
kids, it's time for Bible story. Lause mau tahu nih siapa saja yang suka menolong orang lain. Siapa ayo yang pernah bantu mama masak atau bikin kue? Angkat tangan. Wah, ada Marsha, Yunis. Oh, ada Aviel juga. Wah, masakan atau kue bikinan mama pasti enak ya. Lause mau tanya lagi. Siapa yang suka bantu papa atau mama cuci-cuci? Ada yang cuci mobil, motor, atau cuci piring, baju, menjemur juga. Ayo ada enggak? Wah, ternyata ada. Banyak lagi, coba Lause hitung ya. Siapa itu yang angkat tangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, so many. Banyak sekali. Next. Siapa yang pernah pinjemin mainan ke teman atau ke saudara? Wah, ada Jason, ada Christoph, ada Mika, Domi, Feve, Hazel, Jennifer. Banyak sekali. You're so kind karena mau sharing. Last one ini Lause tanya. Siapa yang pernah bantu cuci kakinya orang lain? Ya bisa papa, mama, atau teman, atau saudara, anyone lah. Bantu cuci kakinya pakai tangan ya. Bukan pakai ini loh, semprot gitu. Ada yang pernah? Nggak salah Lause. Bantu cuci kaki. Kaki itu kan kotor Lause. Cici biasanya cuci kaki itu nggak perlu pakai tangan. Siram aja pakai air. Dari selang, semprot-semprot itu ya. Atau ada yang pakai gayung. Mana ada yang mau bantu cuci kaki orang lain pakai tangan. Kotor. Loh, itu zaman sekarang. Tapi di zaman Bible dulu, orang itu cuci kakinya pakai tangan loh. Udah gitu, kemana-mana itu jalan kaki pakai sandal. Nggak ada motor, nggak ada mobil. Terus jalanannya penuh debu. Jadi ya kotor banget adik-adik. Makanya kalau kakinya kotor gitu, tiap masuk rumah orang-orang itu harus cuci kaki. Nah, di rumah-rumah tertentu yang besar-besar biasanya ada orang yang khusus untuk cuciin kaki. Dia adalah seorang budak. Seorang pembantu tapi nggak dibayar. Beda sama kamu yang mungkin punya mbak, punya sus di rumah, beda ya. Budak itu harus mencucikan kaki semua tamu yang masuk ke rumah tuannya, sekotor apapun. Nah, suatu kali Yesus dan murid-muridnya berjalan ke satu rumah. Mereka mau mengadakan perjamuan, makan-makan dalam rangka Hari Paskah. Apa itu Hari Paskah? Ayo, ada yang bisa jawab? Buat kita orang Kristen, Paskah adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi saat itu kan Yesus belum mati, jadi ya belum bangkit juga. Nah, Yesus dan murid-muridnya adalah orang Yahudi adik-adik. Buat bangsa Israel, orang Yahudi itu, Paskah adalah hari waktu mereka dibebaskan dari bangsa Mesir yang menjajah mereka. Ketika tiba di rumah buat makan perjamuan, mereka naik ke lantai 2. Hap, 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 hap. Asik, waktunya makan. Tunggu dulu. Ayo, sebelum duduk makan harus ngapain tadi Lause kalau cerita? Betul, harus cuci kaki. Mereka kan dari luar, kakinya kotor. Tapi, wah, di rumah itu tidak ada pelayan ataupun budak yang melayani. Murid-murid Yesus itu ada 12 orang. Mereka lalu saling lihat-lihatan. Masing-masing mulai bisik-bisik. Hei, siapa nih yang bakal cuciin kaki semua orang di sini? Terus ada murid yang bilang, bukan aku pasti, aku kan lebih tua. Wah. Lalu Thomas berbisik, ini mestinya si Andreas aja. Kan dia lebih muda. Lalu Andreas pun menjawab, aduh, aku ini murid yang paling baik loh, paling rajin loh. Ingat gak kejadian yang
5 roti dan 2 ikan kemarin. Itu aku loh yang nemuin anak-anak yang mau kasih makanan, anak yang mau kasih makanan itu. Aku ini berjasa, bukan aku yang mesti cuciin kaki. Wah, si Yudas juga berkata, "Hei, kalau soal jasa ya, aku ini pangkatnya lebih tinggi loh. Aku ini bendahara yang pegang uang. Enak aja aku yang cuciin kaki." Wah, ternyata tidak ada satupun yang mau cuciin kaki satu sama lain. Semuanya merasa hebat dan besar. Gengsi dong, itu kan pekerjaan seorang budak. Semuanya malah kasak-kusuk, ribut diam-diam. Tiba-tiba ada satu orang berdiri, membuka jubahnya, lalu mengambil kain, diikat ke pinggangnya. Setelah itu dia mengambil air dari bejana. Bejana itu seperti ini. Nah, lalu ia menuangkan air ke sebuah basi. Mau buat apa? Tampaknya dia yang mau cuciin kakinya orang-orang. Siapa dia? Ayo tebak, siapa yang akhirnya mau mencucikan kakinya mereka? Filipus kah? Atau Yohanes? Oh, jangan-jangan si Petrus lagi. No, bukan mereka semua. Orang itu adalah Tuhan Yesus. Wah, murid-murid semua sangat kaget. Yesus ini kan guru mereka. Dia yang paling tinggi di antara mereka. Mestinya kalau tidak ada budak atau pembantu yang mencucikan kaki, harusnya para murid yang mencuci kaki gurunya. Kakinya Tuhan Yesus. Lah, ini kok Tuhan Yesus yang malah mau cuci kaki para murid-murid yang kotor? Yesus pun mendekati murid-muridnya satu demi satu. Lalu membasuh kaki yang kotor dan bau itu. Tidak mengeluh, tidak ngomel-ngomel. Gak bilang gini, "Wah, dasar murid-murid tidak tahu diri, masa gitu aja gak mau dikerjain? Masa harus aku yang guru kalian ini yang cuciin? Dasar murid-murid gak baik." Enggak loh, Yesus mencuci dengan sabar, gak ngomel, dengan kasih. Setelah dibasuh, Yesus memakai kain yang diikat di pinggangnya buat lap-lap, mengelap-mengelap gini. Dan mengeringkan kaki para muridnya. Kids, para murid itu semua terdiam. Kenapa? Mereka malu sekali, mereka sungkan, mereka kaget. Aduh, kenapa ya guru yang mencucikan kakiku? Kan harusnya aku yang cucikan kakinya guru. Lalu ketika Yesus tiba mau mencucikan kaki Petrus, Petrus tiba-tiba menolak. Dia bilang, "Kenapa guru yang membasuh kakiku?" Yesus bilang, "Petrus, nanti kamu akan mengerti." Terus Petrus jawab, No guru tidak boleh mencuci kakiku sampai kapanpun." Tapi Yesus berkata, "Kalau aku tidak membasuh kamu, kamu tidak akan mendapat bagian dalam aku." Maksud Tuhan Yesus adalah mencuci kaki itu adalah simbol Yesus membersihkan Petrus dan murid-murid dari dosa. Petrus belum mengerti, tapi dia menjawab, "Kalau begitu jangan cuman kakiku, tangan sama kepalaku juga ya." Kata Yesus, kalau sudah mandi tidak perlu membasuh diri lagi selain kaki yang kotor. Kamu semua sudah bersih, hanya tidak semua. Maksud Yesus, kalau sudah percaya Yesus yang membersihkan kita dari dosa, itu sudah cukup. Kita tidak perlu apa-apa lagi. Akhirnya Petrus dan semua murid kakinya sudah bersih. Siapa yang mencuci? Bukan budak, bukan juga para murid, tapi guru mereka, Tuhan kita, Yesus Kristus. Wow, Yesus mengajarkan 2 hal kepada murid-muridnya. Kepada kita juga, kids. Pertama, Yesus datang untuk melayani kita. Dia itu Tuhan loh, tapi mau jadi manusia. Dia datang bukan untuk senang-senang, melainkan untuk menyelamatkan kita dari dosa. Seperti Yesus berkata kepada Petrus, dia juga berkata kepada kita,
Kalau kamu tidak dibasuh, kamu tidak mendapatkan bagian dalam aku. Maukah kamu dibasuh dan dibersihkan oleh Yesus, kids? Yang kedua, Yesus mengajarkan kita untuk melayani sesama. Melayani bukan artinya kita itu lebih rendah, terus yang dilayani lebih tinggi. Enggak ya, Yesus itu adalah Tuhan dan guru bagi murid-muridnya. Namun, iya loh yang melayani murid-muridnya tadi. Kita mau gak menerima kasih Yesus dan melayani seperti Yesus? Terus gimana emang Lause? Gimana sih caranya melayani seperti Yesus? Bantulah siapapun yang memerlukan. Papa, mama, koko, titi, cece, meme, semua mbak di rumah. Kalau butuh pertolongan dibantu ya. Jangan malah bilang, "Mah, mereka kan bisa kerjain sendiri. Mama, males ah. Aku kan lagi main." Ingat ya adik-adik, Yesus tidak mengeluh loh waktu melayani. Dia mengasihi kamu, kids. Maukah kamu seperti Yesus? Jadilah anak yang taat dan penurut. Itu pun adalah tanda melayani. Orang tua, guru, lause, teman-temanmu pasti senang pada kita yang taat dan penurut pada firman Tuhan. Ayo kita ganti sikap membantah enggak mau dengan aku mau belajar taat. Karena Yesus sudah mengasihi dan melayani aku. Will do that, kids? Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberikan kami contoh. Kami juga mau seperti Tuhan Yesus, punya hati yang mau melayani. Bukan artinya lebih rendah, lebih tinggi, enggak Tuhan. Tapi karena Tuhan sudah melayani, kami juga mau melayani dan menerima kasih dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bantu aku untuk melayani sesama ya, untuk mengasihi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Good job kids. Sekarang saatnya ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini kita ambil dari Yohanes 13 ayat 34. Sama-sama ya, lalu bacakan dulu, kalian perhatikan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Sekali lagi ya, dari Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Sekarang waktunya persembahan. Kalian bisa memasukkan uang persembahan kalian ke celengan atau langsung menitipkannya ke mama atau papa untuk diserahkan ke gereja ya. Kids, Yesus dapat membasuh kita dari dosa dan menyelamatkan kita. Amazing! Apakah kamu mau dibasuh dan dibersihkan oleh Yesus? Yes, yes, yes! Yesus mengajarkan kita untuk melayani sesama, seperti kita juga sudah dilayani olehnya. Maukah kamu melayani? Yes, yes, yes! Nice! Let us Shine and serve! God made me a part of His story. I will live all for His glory every day and every night. God made me a part of His story. I will live all for His glory every day and every night. So come on, we're gonna go and change the world. Come on, let's go and tell every boy and girl. Come on, get ready, let's go. So let's all shine.
Hari ini kita akan membuat aktivitas tangan Tuhan Yesus yang sedang membasuh kaki murid-muridnya. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah kertas bergambar kaki dan tangan. Ini bisa kalian dapatkan di deskripsi box. Lalu gunting, paper fastener, lem, piring kertas, kertas lipat berwarna kecil seperti ini, lalu alat mewarnai, dan plong kertas. Pertama-tama kita mau mewarnai kaki dan tangan lalu mengguntingnya sesuai garis. Gunting juga bagian ayat hafalan kita yang ada di atas. Lalu kita mau mewarnai piring kertas yang melambangkan basi yang ada di cerita tadi. Kita mau isi dengan air, jadi kita mewarnai dengan warna biru. Setelah itu, kita mau meletakkan kaki di atas piring, lalu meletakkan kertas berwarna di bawah tangan. Seperti ini, kita lem. Jangan lupa juga untuk menempelkan ayat hafalan kita pada piring kertas. Nah, hasilnya akan tampak seperti ini. Sekarang kita mau melubangi bagian bawah tangan seperti ini. Lalu kita melubangi bagian bawah piring seperti ini. Kita mau menyatukan semua lubangnya dengan paper fastener ini. Kaitkan ujungnya. Tempelkan ayat hafalannya. Nah, jadi deh. Aktivitas hari ini akan terus mengingatkan kita bagaimana Tuhan sudah mengasihi kita dan mengajarkan kita bagaimana cara mengasihi sesama melalui melayani. Selamat mencoba. Kami anak sekolah minggu GKA Elion, berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan, merenungkan firman-Nya tiap hari. Kami anak sekolah minggu GKA Elion, menjadi saksi Kristus bagaikan terang yang terang. Ku bangga jadi murid Kristus. Ku cinta jadi murid Kristus. Kids, sampai di sini ya worship kita hari ini. Ayo like, share, dan subscribe ya. Dan shine and serve. Sampai ketemu lagi minggu depan di ibadah Elion Kids versi online. Bye.